Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Agung Gunawan Tanriwali dan teman-teman saya yaitu Megawati, Stefanus Arwan Bonga, Wahyudin, Yansen Saulinggi, Supriyadi, Risma, dan Rusmia akan membahas mengenai standar perencanaan irigasi. Kita langsung saja pendahuluan. Proses pembangunan irigasi dilakukan secara berurutan berdasarkan akronim SIDLAKOM untuk mengidentifikasi berbagai tahapan proyek. Akronim tersebut merupakan kependekan dari, yaitu yang pertama S, survei atau pengukuran, I, investigation atau penyelidikan, D, desain atau perencanaan teknis, LA, land acquisition atau pembebasan tanah, C, construction atau pelaksanaan, O, operation atau operasi, dan M, maintenance atau pemeliharaan. Terlanjut. Perencanaan pembangunan irigasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama studi. Tahap studi merupakan tahap perumusan proyek dan penyimpulan akan dilaksanakannya suatu proyek. Aspek-aspek yang tercakup dalam tahapan studi bersifat teknis dan non-teknis. Tahap perencanaan selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap pembahasan proyek pekerjaan irigasi secara mendetail. Aspek-aspek yang tercakup di sini terutama bersifat teknis. Kita masuk ke tahap studi. Dalam tahap studi ini, konsep proyek dibuat dan dirinci mengenai irigasi pertanian ini. Pada prinsipnya akan didasarkan pada faktor-faktor tanah, air, dan penduduk. Namun juga akan dipelajari berdasarkan aspek-aspek lain. Aspek-aspek ini antara lain meliputi ekonomi rencana nasional dan regional, sosiologi, dan ekologi. Berbagai studi dan penyelidikan akan dilakukan. Banyaknya aspek yang akan dicakup dan mendalamnya penyelidikan yang diperlukan akan berbeda-beda dari proyek yang satu dengan proyek yang lain. Kita lanjut. Dalam tahap studi ini ada beberapa urutan kegiatan proyek. Seperti pada gambar yang ada di slide, itu ada urutan-urutan kegiatan proyek. Di sini saya akan membahas mengenai studi awal atau SA, dan yang lain itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Studi awal. Dalam studi identifikasi, hasil-hasil studi awal diperiksa di lapangan untuk membuktikan layak tidaknya suatu rencana proyek. Dalam taraf lapangan ini, proyek akan dievaluasi sesuai dengan garis besar dan tujuan pengembangan proyek yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tujuannya tersebut meliputi aspek-aspek, yaitu yang pertama kesuburan tanah, tersedianya air, yang selanjutnya itu pemasaran produksi, jaringan jalan dan komunikasi, status tanah, serta banjir dan genangan, dan lain-lain. Studi identifikasi harus dihasilkan suatu gambaran yang jelas mengenai kelayakan teknis proyek yang bersangkutan akan tetapi studi ini akan didirikan pada data yang terbatas dan survei lapangan ini akan bersifat penjajakan atau eksploratif, termasuk penilaian visual mengenai keadaan topografi daerah ini. Tim identifikasi harus terdiri dari orang-orang profesional yang sudah berpengalaman. Tim ini paling tidak terdiri dari seorang ahli irigasi, seorang ahli pertanian, dan seorang ahli
geoteknik. Nah, aspek-aspek geologi teknik dianggap penting dan jika diperkirakan akan dibuat waduk. Nah, studi identifikasi akan didasarkan pada usulan proposal proyek yang dibuat pada taraf studi awal. Studi identifikasi akan menilai kelayakan dari usulan tersebut serta menelaah ketujuh persyaratan perencanaan yang disebutkan dalam pendahuluan pasal ini. Selanjutnya, hasil dari studi ini akan dituangkan dalam pola pengembangan irigasi yang merupakan bagian dari pola pengembangan wilayah sungai. Nah, untuk penjelasan yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wahyudin, NIM D01180029. Saya akan membahas di sini ada tiga, yaitu yang pertama studi identifikasi, yang kedua itu studi pengenalan, dan yang ketiga itu studi kelayakan. Kita masuk dulu di tahapan studi identifikasi. Apa sih itu studi identifikasi? Dalam studi identifikasi yaitu hasil-hasil studi awal diperiksa di lapangan untuk membuktikan layak tidaknya suatu rencana proyek. Bisa kita lihat di sini, yaitu kita masuk di tujuan. Adapun tujuan daripada identifikasi yaitu meliputi aspek-aspek berikut, yaitu kesuburan tanah. Yaitu kesuburan tanah mempengaruhi karena harus diperiksa mulai dari kekerasan tanah, kemiringan tanah. Yang keduanya itu tersedianya air. Dan yang ketiga pemasaran produksi, biasanya untuk tersedianya bahan-bahan baku. Dan yang keempat itu jaringan jalan dan komunikasi. Yang kelima itu status tanah. Apakah dibilang pemilik ini atau pemilik negara. Dan yang keenam itu apakah ini berdampak banjir dan atau genangan. Kita harus teliti itu dan lain-lain. Biasanya dalam suatu proyek itu biasanya dibagi dari beberapa tim, paling tidak tersedia dari ada 3 itu, kan setidaknya ada 3. Itu yang pertama itu seorang ahli irigasi, dan yang kedua itu seorang perencana pertanian, dan yang ketiga itu seorang ahli geoteknik. Ada penjelasannya di bawah ini. Adapun studi pengenalan. Kan ada tadi beberapa 3 poin yang saya angkat. Yang ini kita masuk di dalam tahapan poin kedua, studi pengenalan. Apa sih itu studi pengenalan? Tujuan utama studi ini ialah untuk memberikan garis besar pengembangan pembangunan multisektor dari segi teknis yang meliputi hal-hal berikut. Ada penjelasannya di samping. Kita bisa lihat sama-sama. Ada penjelasannya di samping, yaitu irigasi, pembangunan rencana induk,
dan lain-lain sebagainya. Nah, kita masuk dalam poin ketiga sekarang, yaitu studi kelayakan. Jika perlu, studi kelayakan bisa didahului dulu dengan studi prakelayakan. Kan biasanya kalau dibilang acara panitia, dibilang baru masuk di acaranya dulu. Tujuan utamanya apa? Nah, studi prakelayakan adalah untuk menyaring berbagai proyek alternatif yang sudah dirumuskan dalam studi pengenalan berdasarkan perkiraan biaya dan keuntungan yang dapat diperoleh. Ya, kita masuk dalam tahapan studi kelayakan bertujuan apa sih? Ya, itu kan ada untuk apa sih? Ya, adapun di sini sebenarnya ini kalau kita dalami sebenarnya studi kelayakan ataupun bertujuan untuk apa? Sebenarnya ini masuk di dalam tahapan HAMDAL. Nah, ada masuk ke SPARDAL. HAMDAL itu memastikan bahwa penduduk setempat akan mendukung dilaksanakannya proyek. Nah, biasanya itu kan kalau di setiap kegiatan pembangunan, nah, pasti itu yang mempunyai persyaratan yaitu HAMDAL. Nah, kan kita sudah belajar dari semester yang lalu. Nah, kita pendalaman tentang HAMDAL. Nah, demikian untuk penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawan, NIM D011810. Di sini saya akan membawakan 3 materi, yaitu pengukuran sungai dan lokasi bendung, pengukuran trase saluran, dan pengukuran lokasi bangunan. Ya, kita masuk dalam materi pertama, yaitu pengukuran sungai dan lokasi bendung. Untuk perencanaan bangunan utama di sungai diperlukan informasi topografi mendetail mengenai sungai dan lokasi bendung. Bersama-sama dengan pengukuran untuk peta topografi umum akan diukur pada beberapa titik sungai. Hasilnya akan dilakukan dalam perencanaan pendahuluan jaringan irigasi. Pengukuran mencakup unsur-unsur berikut, yaitu 3 unsur yang mencakup pengukuran, yaitu peta bagian sungai di mana bangunan utama akan dibangun. Skala peta adalah 1:2000 atau lebih besar, yang meliputi 1 km ke hulu dan 1 km ke hilir bangunan utama dan melebar hingga 255 meter ke masing-masing sisi sungai. 2. Potongan memanjang. Sungai dengan potongan melintang setiap 50 meter panjang potongan memanjang serta skala horizontalnya akan dibuat sama dengan bentuk peta sungai dan skala vertikalnya 1:200 atau 1:500. 3. Pengukuran detail lokasi. Bendung sebenarnya harus dilakukan yang menghasilkan peta berskala 1:200 atau 1:500 untuk area luas kurang dari 50 meter hektar atau 1000 kali 500 meter dalam kurun. Peta ini akan menunjukkan lokasi seluruh bagian bangunan utama termasuk lokasi kantong pasir dan tanggul penutup. Lanjut. Materi kedua, pengukuran trase saluran. Setelah tata letak pendahuluan selesai, yang didasarkan dan digambarkan pada peta topografi umum, trase saluran akan diukur dan dipetakan peta baru. Tujuan PJK lapangan ini adalah menentukan lokasi yang untuk
trase, saluran, dan bangunan-bangunan pelengkap. Perencanaan persyaratan pengukuran akan menjadi tanggung jawab ahli irigasi lagi karena dia sudah terbiasa dengan kepekaan dan perencanaan pendahuluan dan dialah yang tahu keadaan lapangan. Pengukuran trase saluran biasanya mencakup jaringan irigasi maupun pembuangan. Pengukuran dan pemetaan ini meliputi pembuatan peta trase saluran dengan skala seri 1:2000 dengan garis kontur pada interval 0,5 m untuk daerah datar dan 1, meter tanah berbukit-bukit. 2. Profil memanjang dengan skala horizontal 1:200 dan skala vertikal 1:200 atau 1:100 untuk saluran-saluran kecil. Potongan melintang pada skala horizontal dan vertikal 1:200 atau 1:100 untuk saluran-saluran kecil pada interval 50 meter pada ruas-ruas lurus dan 25 meter pada tikungan. Dan materi terakhir yaitu pengukuran lokasi bangunan. Untuk lokasi bangunan besar seperti bangunan pembuang silang diperlukan peta lokasi detail. Skalanya adalah 1:100 dengan skala garis kontur 0,25 meter. Ya, demikianlah materi yang saya bawa. Mohon kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruas lurus dan 25 meter pada tikungan. Dan materi terakhir yaitu pengukuran lokasi bangunan. Untuk lokasi bangunan besar seperti bangunan pembuang silang diperlukan peta lokasi detail. Skalanya adalah 1:100 dengan skala garis kontur 0,25 meter. Ya, demikianlah materi yang saya bawa. Mohon kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma, NIM D 0118025. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu banjir rencana. Banjir rencana adalah debit maksimum di sungai atau saluran alamiah dengan periode ulang atau rata-rata yang sudah ditentukan yang dapat dialirkan tanpa membahayakan proyek irigasi dan stabilitas bangunan-bangunan. Persentase kemungkinan tak terpenuhi atau rata-rata yang dipakai untuk perencanaan irigasi adalah bagian atas pangkal bangunan 0,1%, bangunan utama dan bangunan di sekitarnya 1%, jembatan jalan bina marga 2%, dan selanjutnya. Kemudian ada perhitungan debit rencana. Perhitungan debit rencana yang sudah dibicarakan di sini diringkas pada tabel 4.3. Seperti yang kita lihat sama-sama, catatan banjir, metodenya, dan parameter perencanaannya. Slide berikut, debit andalan. Debit andalan adalah debit minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk irigasi. Kemungkinan terpenuhi ditetapkan 80% atau kemungkinan bahwa debit sungai lebih rendah dari debit andalan adalah 20%. Debit andalan ditentukan untuk periode tengah sampai bulanan. Debit minimum sungai dianalisis atas dasar data debit harian sungai dan debit minimum sungai dianalisis atas dasar data debit harian sungai. Slide berikut ada tabel 4.4 debit andalan. Seperti tadi, catatan debitnya, metodenya, dan parameter perencanaannya. Berikut pengukuran. Walaupun pengukuran yang dibicarakan di bawah ini tidak selalu menjadi tanggung jawab langsung perekayasa, namun perlu diingat bahwa perekayasa hendaknya mengecek ketelitian peta yang dihasilkan. Untuk tujuan ini, mungkin perlu diadakan pengukuran lagi yang dimaksud untuk mengecek kecepatan di bawah pengawasan langsung tenaga ahli tersebut. Kemudian slide-nya pengukuran topografi. Pengukuran pemetaan merupakan kegiatan yang dimulai di dalam studi identifikasi sampai tahap perencanaan pendahuluan suatu proyek. Pemetaan bisa didasarkan pada pengukuran medan atau terrestris penuh yang sudah menghasilkan peta-peta garis topografi lengkap dengan garis-garis konturnya.
Pemetaan fotogrametri walaupun lebih mahal, jauh lebih menguntungkan karena semua detail topografi dapat dicakup di dalam peta. Ini sangat bermanfaat khususnya untuk perencanaan peta tersier. Yang paling tidak menguntungkan adalah apabila diperlukan udara dan biaya-biaya yang tinggi. Persyaratan untuk pembuatan peta topografi umumnya dirinci sebagai berikut: potret bentuk tanah, ketelitian elevasi. Selanjutnya, daerah yang bermedan curam, layanan irigasi dan pembuangan jarang merupakan masalah relief mikrolokal adalah lebih penting daripada ketepatan ketinggian, interval garis kontur, ketelitian planimetris, jaringan irigasi dan pembuang. Beberapa titik di sungai pada lokasi bendung akan dicakup dalam pengukuran topografi. Batas-batas administratif kecamatan dan desa akan digambar. Data-data dasar tanah seperti misalnya tipe medan. Jika peta topografi yang dibuat juga akan dipakai dalam peta tersier. Jika saluran kecil yang ada akan diukur pula. Oke, terima kasih. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini materi yang saya bawakan ialah hidrometeorologi. Di dalam hidrometeorologi, kita memerlukan sebuah data. Data-data apa saja yang akan kita perlukan? Pertama ialah parameter atau data-data yang dapat diukur, seperti curah hujan, evapotranspirasi, debit puncak dan debit harian, serta angkutan sedimen. Selanjutnya ialah pencatatan data. Catatan informasi mengenai analisis hidrologi terdiri dari peta-peta, aliran sungai, dan meteorologi. Dan data-data tersebut dapat diperoleh dari instansi-instansi. Selanjutnya ialah penyelidikan lokasi, di mana penyelidikan yang dimaksud di sini ialah untuk mengetahui di mana aliran-aliran sungai tersebut dan irigasi yang akan melengkapi catatan data dan lebih mempermudah dalam mengetahui mengenai gejala-gejala hidrologi. Tempat-tempat pencatatan akan dikunjungi dan metode yang digunakan diperiksa. Oke. Selanjutnya ialah curah hujan. Analisis curah hujan dilakukan dengan maksud untuk menentukan yang pertama ialah curah hujan efektif. Untuk mengetahui kebutuhan irigasi, curah hujan efektif atau andalan adalah bagian dari keseluruhan curah hujan secara efektif tersedia untuk kebutuhan air tanaman. Selanjutnya ada curah hujan lebih atau excess rainfall, dipakai untuk menghitung kebutuhan pembangunan drainase dan debit banjir. Untuk analisis curah hujan efektif, curah hujan di musim kemarau dan penghujan akan sangat penting artinya. Untuk curah hujan lebih, curah hujan di musim penghujan, bulan-bulan turun hujan, harus mendapat perhatian tersendiri untuk kedua tujuan tersebut. Data curah hujan harian akan dianalisis untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang dapat diterima. Data curah hujan harian meliputi periode setidaknya 10 tahun yang akan diperlukan. Selanjutnya kita masuk pada evapotranspirasi. Analisis mengenai evapotranspirasi diperlukan untuk menentukan besarnya evapotranspirasi tanaman yang kelak akan dipakai untuk menghitung kebutuhan air dan jika perlu untuk studi neraca air di daerah aliran sungai. Studi ini mungkin dilakukan bila tidak tersedia data air dalam jumlah yang cukup. Data-data iklim yang diperlukan untuk perhitungan ini adalah yang berkenaan dengan temperatur harian maksimum, minimum, dan rata-rata. Selanjutnya ada kelembapan relatif, sinar matahari atau lamanya dalam sehari. Selanjutnya ada angin yang berupa kecepatan dan arahnya. Selanjutnya evaporasi atau catatan harian. Oke, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supradi, NIM D0 119 529.
Baiklah, saya ingin membawakan materi yaitu irigasi bangunan air. Data geologi teknik tahap studi. Pada tahap studi proyek, data geologi teknik dikumpulkan untuk memperoleh petunjuk mengenai keadaan geologi teknik yang dijumpai di proyek sebelum dilakukan penyelidikan lokasi. Semua informasi mengenai geologi permukaan dan tanah di daerah proyek dan sekitarnya akan dikumpulkan. Banyak informasi berharga yang dapat diperoleh dari yaitu laporan dan peta-peta geologi daerah tersebut, hasil penyelidikan mekanika tanah untuk proyek di dekatnya, foto-foto udara, peta topografi termasuk foto-foto lama, khusus dengan pengecek foto udara yang diperkuat lagi dengan hasil pemeriksaan tanah, maka akan diperoleh gambar daerah itu, misalnya perubahan kemiringan, daerah yang pembuangannya jelek, batu singkapan, bekas tanah longsor, sesar, perubahan tipe tanah tidak stabil, terdapatnya bangunan buatan manusia. Peninjauan lokasi akan lebih banyak memberikan informasi mengenai pengelolaan tanah dan vegetasi yang ada sekarang. Tanah-tanah yang strukturnya sulit (gambut), berplastisitasi tinggi dan lempung, bukit tentang terjadinya erosi dan parit, terdapatnya batu-batu bongkahan di permukaan. Gratifikasi tanah dengan jalan, lakukan pemboran tanah dengan tangan. Untuk pembuatan tata letak dan perencanaan saluran adalah penting untuk mengetahui hal-hal berikut, yaitu batu singkap, lempung tidak stabil, berplastisitasi tinggi, pasir dan kerikil, bahan galian yang cocok. Dari hasil kunjungan pemeriksaan lokasi diputuslah cocok tidaknya pembuatan saluran tanpa pasangan. Uji lapangan dari contoh-contoh pengeboran dan sumur. Uji akan dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat tanah. Lokasi bangunan utama akan diperiksa untuk menilai, yaitu morfologi dan stabilitas sungai, stabilitas dasar sungai untuk fondasi, keadaan dasar sungai untuk fondasi, keadaan fondasi untuk tanggul banjir, bahan galian untuk tanggul, kecocokan batu sebagai bahan bangunan, pengukuran dasar sungai, pengukuran dasar sungai, terdapatnya batu singkapan yang disebut terakhir ini tidak hanya terbatas sampai pada bangunan utama saja, tetapi harus dilakukan sampai hulu dan hilir dari lokasi ini. Seluruh informasi akan dievaluasi dan dituangkan pada peta pendahuluan dengan skala 1:50 atau lebih besar lagi. Aspek-aspek geologi teknik dalam tahap studi pengenalan ditangani oleh ahli irigasi yang berpengalaman hanya dalam pembuatan waduk atau bangunan utama yang besar yang melibatkan keadaan geologi teknik yang kompleks saja, maka
seorang ahli geologi ikut sertakan ahli irigasi terdangnya cukup memiliki pengalaman yang memadai di bidang geologi dan mekanika tanah. Untuk tujuan-tujuan teknik, konsultasi dengan seorang ahli geologi yang sudah berpengalaman sangat dianjurkan, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan keadaan geologi. Perumusan detail penyelidikan geologi teknik akan didasarkan pada hasil studi pengenalan. Penyelidikan detail. Pada tahap ini, lokasi pekerjaan yang direncanakan ditentukan oleh perencana pendahuluan rencana. Penyelidikan detail akan didasarkan pada peta geologi. Kadang-kadang informasi tambahan mengenai tanah sudah bisa dikumpul dari penelitian tanah pertanian, pengamatan dari pengukuran topografi yang berkenaan dengan batu singkap, tata guna tanah, dan bentuk topografi yang tidak teratur, dalam kurung terjadinya parit longsoran, dalam kurung akan lebih memperjelas gambaran geologi teknik. Penyelidikan geologi teknik detail pemukiman dilakukan, evaluasi karakteristik tanah dan batu untuk per meter perencanaan bangunan seperti disajikan pada tabel 4-5. Tabel 4-5 karakteristik perencanaan tanah batuan, yaitu seperti yang di dalam ini. Tabel bangunan, karakteristik perencanaan tanah dalam garis miring batuan. Parameter yang menentukan sifat tanah tersebut didapat dari hasil penyelidikan di lapangan dan di laboratorium. Pengetahuan tentang sifat-sifat di atas diperlukan dari lapisan permukaan sampai lapisan bawah hingga ke dalamnya, tertentu bergantung pada tipe bangunan. Pada sumur dan parit, uji penyelidikan dapat dilakukan sampai pada kedalaman tertentu, tergantung pada kondisi geologi. Untuk menyediakan lapisan tanah bawah yang lebih dalam kurang lebih dari 5 meter dalam balas kurung akan diperlukan pemboran. Jumlah lubang bor, jarak yang diperlukan balas kurung sangat bergantung pada keserangan keadaan tanah dan batuan. Penyelidikan geologi teknik detail pada transit saluran yang direncanakan akan terdiri dari sekurang-kurangnya 1 titik dalam kurung pemboran tanah atau pembuatan sumuran uji dalam balas kurung per km. Jika kondisi tanah tidak teratur, petunjuk indikasi kualitas dari sifat batuan dan tanah diperoleh dari bagan klasifikasi batuan dan tanah. Cara ini akan cukup memadai untuk konstruksi saluran. Biasanya gali garis miring timbunan sampai 5,0 meter balas kurung. Dan untuk kondisi tanah pada umumnya, untuk pembuatan bangunan irigasi, khususnya bangunan utama di sungai, diperlukan pengetahuan yang detail mengenai parameter perencanaan geologi teknik demi tercapainya hasil perencanaan yang aman dan ekonomis. Dalam bagian PT
03 persyaratan teknis untuk penyelidikan geologi dibedakan menjelaskan detail mengenai tata letak, ketentuan jarak, dan kedalaman pemborang. Kiranya dapat dimaklumi bahwa hanya harga persyaratan minimum saja yang dapat dirinci, bergantung kepada ketidakteraturan dan kompleksnya keadaan tanah. Diperlukan lebih banyak penyelidikan detail. Hal ini hanya dapat diputuskan di lapangan oleh seorang ahli geologi teknik yang telah berpengetahuan banyak mengenai tujuan teknik dari penyelidikan ini. Peran kehadiran ahli demikian ini sangat dibutuhkan selama penyelidikan berlangsung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muak naria pole nama sindin darana di tak mandal. Pura sosori gayangu mikede dia lewuan. Cera upe pandoe, siri upe walu. Gayan uala tindak.